Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitri Hoirunisa, Syifa Izzatul Fadila, dan Muhammad Abdul Syakur Motoha akan mempresentasikan terkait perubahan organisasi dan inovasi dengan studi kasus industri batik Kampung Laweyan. Perubahan dalam organisasi merupakan proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan. Perubahan tersebut akan selalu ada di dalam suatu organisasi dan tidak dapat dihilangkan. Siklus perubahan dan inovasi dalam organisasi meliputi yang pertama adalah globalisasi dan kemajuan teknologi. Nah, untuk menjadi sebuah organisasi yang unggul tentu perlu mengolah sumber daya manusia yang baik, maju dalam informasi dan teknologi, serta dapat memasuki pasar global. Kemudian adalah perubahan. Menurut Bunz dan Mais, 1998 menyebutkan bahwa di dalam era seperti sekarang, di mana organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan, maka organisasi akan tetap survive. Selanjutnya adalah kompetisi. Sukses dan gagalnya perusahaan akan tergantung pada lingkungan yang kompetitif di pasar global. Jika bisa memenangkan pasar global, maka organisasi tersebut akan terus hidup dan mungkin dapat menjadi pemimpin pasar global. Namun sebaliknya, jika tidak bisa bersaing di pasar global, maka lambat laun organisasi akan mengalami penurunan terus-menerus sehingga sampai pada akhirnya yaitu kematian organisasi. Selanjutnya adalah bertahan dan adaptasi. Berdasarkan Kasali 2005, perubahan yang efektif idealnya berubah sendiri, di mana syarat untuk berubah sendiri adalah adanya proses belajar dan selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah inovasi. Inovasi yang terus dikembangkan dapat menjauhkan organisasi dari kekalahan dalam bersaing. Selanjutnya adalah faktor pendorong perubahan organisasi, di mana ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri, contohnya adalah perubahan tujuan, perubahan strategi, dan perubahan tenaga kerja. Sedangkan faktor eksternal, contohnya adalah perubahan pasar, perubahan regulasi, dan perubahan ekonomi. Baik, untuk kategori perubahan dalam organisasi akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Muhammad Abdul Syakur Matoha. Jadi, perubahan dalam organisasi ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu struktur, teknologi, dan manusia. Nah, untuk contohnya masing-masing ini, misal contoh dalam struktur ialah spesialisasi kerja, sentralisasi, wewenang, serta kebijakan. Kemudian untuk contoh dalam struktur teknologi antara lain ialah komputerisasi serta penerapan otomasi pekerjaan. Dan yang terakhir adalah manusia. Nah, perubahan dalam kategori ini misalnya ialah sikap, persepsi, serta kebiasaan. Kemudian aksi manajer mengelola perubahan dalam organisasi. Jadi berikut ini adalah upaya seorang manajer dalam mengelola perubahan organisasi. Yang pertama ialah edukasi dan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, serta pemaksaan. Nah, bisa diamati juga dari awal sampai akhir ini berurutan karena sesuai dengan urgensi seperti itu. Tentu saja pemaksaan menjadi jalan terakhir. Lalu inovasi. Inovasi menurut Stephen Robbins ialah suatu gagasan baru yang ditetapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses, atau jasa. Baik, sampai sini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian dampak perubahan. Dampak dari perubahan yang pertama adalah bertambah luasnya pasar dari penjualan produk. Kemudian dampak yang kedua adalah meningkatnya permintaan atau pesanan yang diterima oleh industri batik. Hal ini dikarenakan industri batik yang dimiliki sudah mempunyai identitas berupa showroom, sehingga para pelanggan ataupun calon pelanggan mudah untuk mengingat atau mencarinya. Beberapa pengusaha awalnya belum mempunyai showroom,
di mana proses penjualan langsung ke pengecer, hingga harus mencari pengecer terlebih dahulu, tapi sekarang pembeli udah mulai datang ke showroom untuk membeli secara langsung ataupun membuat pesanan. Kemudian dampak ketiga dari perubahan organisasi yang dilakukan industri batik Laweyan adalah keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Para karyawan yang bekerja di industri batik Laweyan merasa lebih nyaman dalam bekerja karena setelah terjadinya perubahan, pabrik ini menjadi lebih bersih, luas, dan penataan letaknya sangat baik. Kemudian dampak selanjutnya yang keempat yaitu yang dirasakan oleh karyawan adalah meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi yang diterima. Kemudian proses perubahan. Perubahan diawali oleh perubahan teknik produksi yang semulanya menggunakan batik cap tradisional menjadi batik printing semi modern. Perubahan teknik yang lain juga terjadi pada pencelupan yang semulanya itu pemanasnya menggunakan tungku tradisional atau kompor minyak. Sekarang mengalami perubahan menggunakan pemanas dari kompor gas, bahkan ada yang menggunakan mesin pemanas. Demikian juga proses penjemuran kain batik yang awalnya dijemur di luar pabrik dengan mengandalkan sinar matahari, di beberapa perusahaan sudah menggunakan suhu ruangan yang teratur. Dalam urutan pelaksanaan membatik pun udah lebih fleksibel. Dulu pewarnaan kain dilakukan setelah memberi motif, namun sekarang udah ada batik yang proses pewarnaannya lebih dulu daripada proses pemotifan. Kemudian tahapan perubahan kedua adalah setelah produk jadi, antara pengusaha batik itu saling berinteraksi dan berkomunikasi secara intensif dan saling menitipkan produk antar pengusaha batik. Untuk mempererat rasa kekeluargaan sekaligus mengakomodir antar perusahaan batik, setiap bulan diadakan pertemuan pada tanggal 25 atau sering disebut dengan selawean. Kemudian langkah perubahan yang ketiga yang dilakukan pengusaha batik adalah pengintensifan bauran promosi atau promotional mix. Strategi tersebut diantaranya pembuatan web, mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah seperti Solo Great Sale, Inacraft, Gongsi Facai, Hari Ulang Tahun Kota Solo, dan lain-lain. Promosi tradisional juga dilakukan yang selama ini dinilai cukup efektif adalah melakukan getok tular, yaitu pembicaraan dari mulut ke mulut. Langkah promosi ini bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lupiadi tahun 2013 tentang word of the mouth atau informasi dari mulut ke mulut, dampaknya sangat besar terhadap pemasaran dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Kemudian tahapan perubahan yang keempat yang dilakukan oleh para pengusaha batik adalah mengadakan kemitraan usaha dengan perguruan tinggi, instansi, dan kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah. Pengusaha batik menerima pesanan seragam batik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perguruan tinggi yang motifnya telah disiapkan. Tahapan perubahan yang kelima yaitu para pengusaha batik memanfaatkan teknologi transaksi perbankan yang modern. Ditemukan bahwa hampir seluruh showroom batik di Laweyan telah melayani transaksi pembayaran tidak langsung atau menggunakan kartu debit maupun kredit. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen untuk melakukan pembelian dalam membayar, terutama yang melakukan transaksi dalam jumlah besar karena lebih terjamin keamanannya. Langkah-langkah yang dilakukan di atas, jika merujuk istilah Crackle 1999, merupakan perubahan yang dilandasi oleh faktor eksternal atau yang dihubungkan dengan perubahan yang terjadi di pasar. Tahapan perubahan keenam, yaitu menciptakan produk yang berbeda dengan industri lain, serta didukung teknologi produksi untuk menciptakan kualitas dan keberagaman produk. Tahapan perubahan kalau dikaji dari teori proses perubahan, maka dalam melakukan setiap perubahan di setiap industri tak semuanya sama. Ada beberapa perusahaan yang melakukan perubahan secara strategis dan cepat, tapi ada yang lambat dan juga yang tenang. Menurut Grandi Teori, dalam Sulaksana 1964, di mana teori ini menjelaskan ada 3 jenis perubahan, yaitu yang pertama smooth incremental change, di mana perubahan ini terjadi sifatnya lambat, sistematis, dan dapat diprediksi. Rentetan perubahannya berlangsung pada kecepatan konstan. Kemudian yang kedua ada bumpy incremental change, yaitu sifat perubahan ini mempunyai karakter tenang, teratur, dan terjadi secara periodik. Pemicu perubahan jenis ini selain mencakup perubahan lingkungan organisasi juga bersumber dari perubahan internal seperti tuntutan efisiensi dan perubahan perbaikan metode kerja. Kemudian yang ketiga ada discontinuous change. Perubahan ini ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, baik secara masing-masing atau ketiganya sekaligus. Proses perubahan yang terjadi di industri batik Laweyan, kalau dikaitkan dengan teori Grandi tersebut, maka karakternya lebih mengarah pada bumpy incremental change, di mana perubahan organisasi berjalan secara tenang dan teratur. Perubahannya diawali dari teknik produksi hingga penataan produk jadi. Ini merupakan daftar pustaka yang kita ambil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.